Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama pada kesempatan malam hari ini untuk kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Kita masih bicara tentang kasih semula. Nah, saudara, setelah kita mengerti, kita belajar tentang nilai-nilai kasih atau kasih yang semula itu, ya. Sekarang kita mulai ngerti ya, bahwa kasih yang semula itu adalah kasih yang dasar, ya. Itu kasih yang ditanamkan oleh Allah kepada setiap makhluk atau kepada setiap orang. Nah, dan sebenarnya kasih yang diberikan oleh Allah yang ditanam di dalam hati seseorang itu nggak pernah hilang, ya. Tapi kadang-kadang kasih itu tertutup, tertutup oleh apa? Oleh kepentingan-kepentingan pribadi sejak manusia mulai hidup di dalam daging itu. Jadi egosentrisnya tinggi sekali, sehingga walaupun di dalam diri seseorang itu telah ditanamkan kasih, ya, kasihnya nggak bisa muncul, ya. Bukan berarti nggak ada kasih, ada, tapi kasih yang ditanam oleh Bapa di dalam diri seseorang itu tertutup karena apa? Manusia mulai kedagingan. Nah, kalau toh mereka mau melakukan sesuatu yang baik, katanya sih menurut mereka mengasihi ya. Tapi saudara, di dalam daging mereka itu telah membentuk macam-macam motivasi. Sehingga kasih yang semula tertutup sama sekali itu sekarang menjadi kasih yang punya syarat. Kasih yang komersil. Kasih yang mencari untung, betul? Nah, ada juga sih kasih yang mencari perhatian atau kasih yang mencari pengakuan orang lain. Nah, jadi nggak semua orang baik yang kelihatannya rajin ya, yang kelihatannya wah, itu dia super menolong orang ini dan itu aktif dan sebagainya itu betul-betul tulus mengasihi, belum tentu ya. Ada yang bersyarat, ada yang komersil, ada yang mencari untung, ada yang mencari perhatian, ada juga yang mencari pengakuan dari orang lain. Nah, saudara, jadi mereka hanya bisa mengasihi bila dikasihi terlebih dahulu. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita masih bisa melihat, saudara, kasih yang sejati itu seperti kasih seorang ibu ya. Ini sampai ada lagunya, kasih ibu ya sepanjang masa, wah, tak terhingga. Wah, saudara, sepanjang masa, wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena saudara, kasih ibu. Kenapa ibu itu mengasihi anaknya? Nah, itu sama seperti Bapak. Kenapa Allah begitu mengasihi Anda dan saya? Nah, sekarang kita mengerti ya, karena Anda itu lahir dari Dia. Anda itu adalah anaknya Allah itu. Nah saudara, makanya Allah itu begitu mengasihi Anda. Sehingga ditanamkan kasih itu dalam diri Anda, supaya Anda bisa hidup di dalam atmosfer kasih tersebut. Nah, pesannya begini, buang macam-macam motivasi itu. Maka ya, kasihmu akan menjadi tulus. Anda jadi orang yang gampang untuk menurut, ya, dibimbing dan dikeluarkan dari segala macam masalah. Nah, saudara, kelanjutannya begini malam hari ini ya, yang akan kita bahas bersama-sama. Kasih semula, ya, kasih semula itu adalah kasih yang tulus. Katakan, kasih semula itu tuh tulus. Amin. Nah, artinya kasih yang semula
adalah kasih yang responsif terhadap firman-Ku, kata Allah Bapa. Dan mudah diatur dan mudah dibimbing. Kasih yang bermotivasikan keuntungan diri sendiri akan selalu berontak bila kepentingannya tidak dipenuhi. Nah, sekali lagi ya, ini kesimpulan yang diambil oleh Bapak yang diberitahukan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kasih itu semula itu sebenarnya tulus, ya. Bapak bilang kasih yang semula adalah kasih yang responsif. Responsif terhadap apa? Terhadap firman, ya. Dan mudah diatur, mudah dibimbing, ya. Tidak cari untung diri sendiri, tidak berontak demi kepentingan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan katakan, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu nurut firman-Ku. Orang nurut itu, ya saudara, sebenarnya dasarnya cuma satu. Kenapa kita nurut? Karena kita mengasihi. Di dalam kasih itu ada trust, ada kepercayaan. Sehingga kita mempercayai dan kita nurut sama Tuhan. Kita baca satu ayat dulu, ya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47 sampai 48. Yuk baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah saudara, satu kali Tuhan Yesus, ya, ketika dia sedang duduk bersama murid-muridnya, lalu datanglah saudara, orang yang berdosa. Ya, dosanya sangat banyak. Tapi kala itu dia mengerti. Dia punya hati, ya, untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Nah, dia datang, lalu dipecahkan satu kartu minyak itu, ya, minyak yang mahal narwastu itu, lalu dikucurkan sudah di kepalanya Tuhan Yesus sampai pas baunya semerbak luar biasa. Dan itu bikin gusar semuanya itu. Apa yang kau perbuat seperti itu? Ya. Lalu karena murid-muridnya pada protes yang dilakukan oleh perempuan itu, ya alasannya macam-macam. Karena yang mengurapi, yang menuangkan minyak itu dianggap oleh mereka sebenarnya nggak memenuhi kualifikasinya sebagai orang yang mungkin latar belakangnya buruk dan sebagainya. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang begini, aku duduk di sini, ya, kamu nggak mencuci kakiku aja nggak? Ya, dia datang, ya, meminyaki aku, dia nangis, menyesali dosanya dan sebagainya. Lalu menyekanya dengan rambutnya itu, semua yang basah dengan minyak tadi itu. Nah, dia tegur murid-muridnya. Lalu pesan pentingnya begini. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Ya, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia akan mengasihi. Saudara, istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sedikit membingungkan, ya. Kalau Anda simak baik-baik, coba perhatikan ayat ini, ya. Nah, coba. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Betul, ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Tuhan bisa kan mengampuninya. Tapi alasannya ini loh. Sebab ia telah banyak mengasihi. Ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah saudara, ini
di luar prosedur umum. Selama ini kan kita sering nih dengar khotbah, pengajaran dan sebagainya, bahwa ya Tuhan lebih dulu mengampuni baru kita berbuat kasih, betul ya? Tapi perempuan ini melakukan sesuatu di luar prosedur umum. Dia sadar, dia tahu dosanya besar, dia butuh pengampunan yang besar, makanya dia lakukan sesuatu yang besar, bentuk kasihnya kepada Tuhan. Seperti itu. Ini sebagai bentuk ekspresi tindakan iman. Padahal dia belum diampuni. Tapi dia sudah berbuat kasih. Nah, kita yang sudah diampuni, pelanggaran kita, betul? Ketika kita diajarkan atau disarankan untuk berbuat kasih, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, padahal dia sudah mengampuni Anda, bukan? Kadang-kadang kita aja masih bantahan, betul? Masih tarsuk-tarsuk. Perempuan ini belum diampuni, tapi dia sudah melakukan perbuatan kasih. Ini suatu bentuk tindakan iman dari perempuan itu. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan itu salah, mengampuni Anda lebih dulu. Makanya dia katakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Di dalam kasih itu sebenarnya mengandung unsur ketulusan. Ya, tulus. Saudara, Bapak memberitahu begini. Kasih yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa itu adalah kasih dasar yang keluar dari lubuk hatinya kepada anakku, kepada Yesus. Karena itu ia memperoleh pengampunan sempurna atas dosa-dosanya. Ya. Itu kasih dasar yang keluar dari lubuk hatinya. Nah, saudara, orang yang pernah diampuni pelanggarannya, yang pernah mengerti artinya diampuni, dia akan lebih baik dalam hal motivasi mengasihi Tuhan itu. Mazmur 26 ayat 11. Ditulis oleh seorang raja namanya Daud ya. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Saudara, dalam ketulusan. Tadi saudara, di dalam kasih semula itu membuat orang mau nurut sama Tuhan, betul? Mau dibimbing sama Tuhan, mau diperbaiki sama Tuhan. Daud, saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, kasih Allah datang melalui Nabi Nathan menegur dia, betul? Walaupun harus malu karena apa? Dosanya ditelanjangin dan akhirnya seluruh rakyat Israel itu mendengar kabar bahwa rajanya yang dianggap mulia, terhormat itu ternyata melakukan dosa yang sangat menjijikkan. Nyolong bojone wong, ya, bojone ya dipateni. Mencuri istrinya orang, suaminya dibunuh. Saudara. Wah, saudara, itu reputasinya Daud itu habis lenyap. Kenapa? Seluruh rakyat itu yang awalnya respect dengan Raja Daud itu jadi nek gitu ya. Nggak nyangka ya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya, betul nggak ya? Jadi heboh seperti itu. Namun saudara, Tuhan merangkul Daud, betul? Sampai Daud itu ngomong begini, dosa itu real, betul? Dosa itu nyata. Kalau kita berbuat dosa, apalagi ketahuan, malunya nggak ketulungan. Konsekuensinya ada. Ketika kita berbuat dosa, kita harus membayar harganya, ada. Seperti itu. Tapi Daud bilang gini, memang dosa itu real. Tapi kasih dan pengampunan Allah itu jauh lebih real daripada besarnya dosa itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Dosa itu nyata. Dosa itu real.
Tapi kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan itu jauh lebih nyata, jauh lebih besar daripada segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan itu. Nah, saudara, Mazmur 36 ayat yang ke-11. Daud itu ngomong begini, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ya, nah, tulus hati. Aku mau hidup dengan ketulusan tadi pertama, ya. Lalu dibilang lagi, lanjutkanlah kasih setiamu dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Hati yang tulus itu hati yang mau diproses, hati yang mau diperbaiki oleh Allah. Ketika ditegur, nggak bantahan dengan Tuhan. Cuman satu kata yang keluar dari mulutnya. Yes Lord, benar Tuhan, betul ya? Nah, ketika Anda mulai menyerah, mengakui semuanya, ketulusan Anda di dalam ketidakberdayaan itu, nah disitulah tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang dan akan mengangkat Anda. Amin. Nah saudara, kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi dibutuhkan juga ketulusan dari orang yang hidup di dalam kasih itu. Ketika kasihmu sudah nggak tulus lagi, saudara. Nah, kasih yang bermotivasi itu biasanya adalah hanya kamuflase. Betul ya? Kamuflase, bukan sejatinya kasih. Walaupun mungkin diekspresikan juga, dengan dia melakukan ini, melakukan itu, mungkin bakti sosial ini dan sebagainya. Sekarang coba ya, walaupun mungkin ada seorang hamba Tuhan yang penuh dengan dedikasi dan mungkin melakukan banyak aktivitas kegiatan, kelihatannya semua dilakukan untuk Tuhan. Coba cek motivasinya apa? Dia melakukan semuanya itu. Ya. Kadang-kadang tanpa disadari masih ada masih ada yang ya tersisa ada di dalam orang itu, ya. Ternyata belum benar-benar tulus. Belum benar-benar tulus. Ketika dia melayani masih pengen dihargai, masih pengen dibilang, "Oh, hebat ya tadi," gitu ya. Betul saudara, saya sendiri ya, dulu waktu awal-awal pelayanan ya, apalagi dulu ketika masih jaya-jayanya jadi WL gitu ya, wah banyak sekali orang-orang yang mulai, wah itu luar biasa ya hari ini gini-gini, terima kasih ya berkat luar biasa, saya mau ikut merasakan hadirat Allah turun dengan luar biasa dan semuanya ya, karena banyaknya sanjungan, banyaknya komentar seperti itu, lama-lama saudara, tanpa saya sadari, saya mendambakan terus. Setiap saya habis memimpin, ya pujian, penyembahan dan sebagainya, kadang-kadang saya tanya ke beberapa orang, gimana tadi? Kok gak ada yang muji saya? Gimana ya tadi? Nah, alasannya sih buat evaluasi. Padahal sudah jujur, pengen denger lagi nih ada orang yang kagum gitu ya. Tadi ada orang yang bilang hebat loh tadi ya, bagus loh tadi, kalau macam gitu. Tapi sekarang saudara, setelah saya mengerti proses oleh Tuhan, saya kadang-kadang kalau udah banyak orang mulai memuji-muji ya, mulai menyanjung-nyanjung, mengebanggakan dan sebagainya itu, saya malah ketakutan sendiri. Wah tadi luar biasa ya gini-gini dan sebagainya kalau macam. Saya mulai menarik diri kalau bilang, kayaknya biasa aja sih kalau itu ya. Nah, kalau orang bilang, Pak saya diberkati, ya puji Tuhan. Memang saya datang untuk menjadi berkat bagi kalian semuanya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau sudah ada pujian, sanjungan yang berlebihan, aduh saudara, ya. Kadang-kadang motivasi kita kadang-kadang mulai, wah, ya. Hebat kan? Ya. Nah, jangan cari popularitas.
itu mengubah motivasi kasihmu dan kasihmu tidak menjadi tulus lagi. Amin. Oke, pertahankan. 2 Korintus 6:6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus, ikhlas. Ini motivasi-motivasi yang terus harus dipelihara. Jaga kemurnian hatimu, betul? Dengan pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus, ikhlas. Nah, Petrus juga menganjurkan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketika kita mengamalkan kasih pun terhadap saudara-saudara seiman kita, harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Nah, saudara, kita boleh bandingkan ya dengan kisah Kornelius, karena dengan sungguh-sungguh ia beribadah kepada Yahweh, orang Yahudi. Ia diingat oleh Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan melalui Petrus. Ya, jadi Kornelius ini ya mendapatkan satu referensi dari Tuhan langsung. Kenapa? Karena sesuatu yang dia buat. Dia mengasihi dengan ketulusannya. Coba baca, ya. Nah, ada banyak orang beragama lain yang dengan tulus mencari Tuhan, walaupun dalam pengertian yang samar-samar, akan dilawat Tuhan juga bila cukup banyak hamba Tuhan yang siap dipimpin Roh Kudus seperti Petrus. Ya, baca ayatnya, Kisah 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu dan sedekahmu, bukan hanya doa tok ya. Dia memanjatkan doanya ya, tapi juga melakukan sedekah. Sedekah itu bentuk ekspresi daripada kasih yang ada di dalam Kornelius ini. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ya, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, saudara, Anda perhatikan kisah pertobatan Kornelius ini. Kornelius itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia orang Gentile, gitu. Orang di luar Israel. Orang bilang orang kafir, ya. Nah, kenapa? Pada waktu itu Injil belum diberitakan di luar kalangan Yahudi. Injil hanya diberitakan kepada orang-orang Israel. Ingat ketika orang Kanaan yang datang kepada Yesus, minta tolong itu ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, anakku sakit. Yesus bilang, salah alamat ya. Aku hanya diutus untuk domba-domba Israel. Nah, kali itu ya, Injil masih untuk kalangan orang Yahudi. Orang Israel belum keluar ke sana. Tapi saudara, sebenarnya ya, apa yang mau dilakukan oleh Allah kepada Kornelius ini, Allah juga telah mempersiapkan seorang hamba Tuhan namanya Petrus untuk nantinya bisa menjadi jawaban bagi Kornelius. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Petrus itu siang-siang lagi ada di rumah mertuanya, dia melihat ada kain yang terbentang, ya turun dari langit itu, lalu ada di depannya Petrus. Ketika ditengok isinya,
ternyata isinya adalah semua binatang-binatang yang haram. Karena waktu itu hukum Taurat haram dan halal itu masih kental ya. Nah, jadi binatang-binatang yang haram itu yang ada di dalam kain itu dalam penglihatannya. Lalu ada suara, ya, ambil, makanlah. Petrus bilang, aku tak biasa. Yang kayak gini aku nggak boleh jamah. Ini golongan, ini kan apa namanya, binatang-binatang yang dikategorikan sebagai binatang haram. Sampai 3 kali, saudara, suara itu. Ambil, makanlah. Petrus bilang, tidak, aku nggak biasa. Aku nggak mau. Ya, sampai 3 kali, akhirnya terangkat. Awalnya dia nggak tahu apa arti daripada penglihatan itu. Nah, di sisi lain, saudara, ada seorang namanya Cornelius. Lagi doa, lagi beribadah. Dan dia banyak melakukan kasih. Sehingga malaikat Tuhan dikirim kepada Cornelius, ya. Lalu dia katakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya. Lalu malaikat itu bilang, suruh beberapa orang ke Yope. Jemput seorang yang namanya Simon yang disebut Petrus. Kenapa, saudara? Petrus yang ditunjuk. Karena Petrus yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melawat Cornelius pada waktu itu. Kasih yang tulus, saudara. Itu diingat oleh Tuhan. Amin. Diingat oleh Tuhan, catat baik-baik. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan dengan ketulusan, diingat oleh Tuhan. Loh Pak, kalau yang nggak tulus gimana? Kalau yang nggak tulus, ya upahnya apa yang kau harapkan. Kalau Anda pengen disanjung karena melakukan itu, lalu ada orang mulai menyanjung Anda. Hebat ya. Kamu dermawan ya. Ya itu upahmu. Hanya di situ. Ketika engkau disanjung, engkau puas karena sanjungan itu. Betul? Tapi lain halnya. Ketika dia doa, melakukan sedekah dengan ketulusan hati, seperti Cornelius ini, diingat oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan sesuatu. Betul? Sampai dia mempersiapkan satu orang untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk mengingat namanya Cornelius itu. Disebut namanya secara detail. Jemput satu orang. Namanya Simon. Yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seseorang penyamak kulit bernama Simon. Yang tinggal di tepi laut. Alamatnya pun jelas. Siapa tahu ya satu kali nanti ada yang itu jemput Pak Gideon di Metro Permata 1 nomor 20. Ternyata Tuhan telah persiapkan saya untuk menjadi perpanjangan tangan buat Bapak Ibu Saudara. Undang dia. Nah, kalau ditanya, nah, kenapa engkau undang saya? Tuhan yang suruh, keren ya. Nah, ini saudara, ya, ini luar biasa ya. Tadi dikatakan begini, ya, apa yang terjadi antara Cornelius dan Petrus ini ya? Ada banyak orang beragama lain yang dengan tulus mencari Tuhan. Walaupun dalam pengertian yang samar-samar sih, ya. Akan dilawat Tuhan juga bila cukup banyak hamba Tuhan yang siap dipimpin Roh Kudus seperti Petrus itu. Nah, jadi harus ada hamba-hamba Tuhan yang siap. Anda tahu ya,
ketika Petrus diundang, yang dia tahu siapa yang mengundang, dia seneng nggak? Ya secara manusia, ya seneng. Karena apa? Yang ngundang gubernur. Betul? Yang ngundang orang kaya, yang ngundang orang hebat, yang ngundang orang berpengaruh. Wah, seneng dong. Ketika saya diundang untuk khotbah di Komdak, gitu, ya, di apa namanya, Polda Jakarta itu. Ketika saya diundang di Kejaksaan Agung khotbah di sana, seneng nggak? Ya seneng saya. Ya, seneng gitu loh, ya. Jadi ketika Petrus itu diundang oleh orang berpengaruh masuk ke istana seperti itu, seneng nggak? Seneng. Tapi persoalannya adalah yang ngundang itu bukan orang Yahudi. Dia diundang untuk bikin persekutuan doa di sana. Untuk memberitakan Injil di sana. Ini sesuatu yang nggak lazim, melawan arus. Tapi Petrus mulai ingat, oh penglihatan kemarin, itu sebenarnya pesannya. Apa yang engkau anggap, apa yang aku anggap halal, jangan engkau haramkan. Tuhan ngomong begitu. Kalau aku suruh makan, jangan kamu bilang itu haram. Nah, sekarang ketika diundang oleh Cornelius ini, sekarang Petrus mulai, ya, apa yang kamu pikirkan? Dia nggak pantas terima Injil itu kan? Kalau aku suruh orang itu untuk menjemput kamu, nah sekarang keputusanmu gimana? Petrus nurut, saudara. Walaupun konsekuensinya ada kan? Konsekuensinya apa? Habis dia khotbah, itu dapat kolektor persembahan segebok. Ya, nah baru masuk rumah, ada yang ketok rumahnya juga. Pak Bro Petrus dipanggil teman-teman ke Yerusalem. Ngapain? Ada sidang darurat. Waduh, apa ini? Betul, Petrus datang ke sana. Petrus disidang di situ. Teman-teman di sana bilang, jangan merasa kamu paling tua ya. Sehingga kamu bertindak seenaknya seperti itu. Aturannya kan begini. Ketika Petrus ngerti duduk persoalannya, dia diam, dengerin semuanya dulu. Setelah semua tuduhannya itu ya sudah diarahkan ke dia terus, sampaikan terus. Akhirnya Petrus ngomong, oke, boleh saya bicara. Akhirnya Petrus bilang gini, aku ngerti semuanya. Aku tahu bahwa Injil untuk orang Yahudi. Tapi kenapa engkau lakukan seperti itu? Lalu dia bilang begini, sebenarnya aku juga nggak mau. Tapi tahu nggak, sebelum utusan itu datang, Tuhan itu kasih penglihatan kepada saya. Ada kain terbentang, isinya binatang-binatang haram. Lalu ada suara, ambil makanlah. Sampai 3 kali ketika saya bilang, aku nggak mau, aku nggak biasa. Lalu Tuhan bilang, apa yang aku anggap halal, jangan kamu haramkan. Tapi kan ada ayatnya. Ya, tapi kan ada ayatnya, ada hukumnya dalam Perjanjian Lama. Dan itu Allah sendiri yang berfirman. Tapi saudara, akhirnya Anda tahu ya, itu menjadi satu tuntunan bagi Petrus. Petrus pergi, walaupun konsekuensinya tinggi. Ketika dia utarakan itu kepada teman-temannya, akhirnya teman-temannya kebuka juga. Oh gitu toh. Ya kalau memang Tuhan sudah memulai
Ya sekarang mulai hari ini Injil boleh keluar. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Bukan hanya untuk orang-orang Israel saja. Tapi Injil sekarang untuk segala bangsa. Amin. Lalu mereka mulai menginjil di luar orang-orang Yahudi. Dan akhirnya yang namanya Gideon orang Indonesia ini jadi pengikut Tuhan. Amin. Ini kalau nggak ada orang yang nurut kayak Petrus, Injil nggak masuk Indonesia. Anda dan saya mungkin nggak jadi orang Kristen. Nggak kenal tentang Tuhan. Nah, ini penting. Ketulusan kasih itu. Ya, jadi kasih itu tuh tulus. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Ya, kasih yang melindungi. Bapak bilang begini. Aku hendak menceritakan lebih banyak rahasia tentang kasih yang melindungi. Mereka yang dilahirkan di dunia tanpa perlindungan kasih orang tuanya akan bertumbuh menjadi seorang yang amat mendamba kasih sayang, namun tak pernah memperolehnya karena selalu diliputi oleh perasaan ketakutan akan ditolak orang. Ya. Nah, sekali lagi ya. Mereka yang dilahirkan di dunia tanpa perlindungan kasih, orang tuanya akan bertumbuh menjadi seorang yang amat mendamba kasih sayang. Namun tak memperolehnya karena selalu diliputi oleh perasaan ketakutan akan ditolak tolak orang. Ya. Dia mendambakan kalau melihat ada anak-anak diperlu oleh orang tuanya. Dia pengen. Tapi dia nggak berani dekat dengan orang. Kenapa? Dia nggak pernah mendapatkan protection, nggak pernah mendapatkan perlindungan sejak dia lahir. Dan ketika dia pengen, dia mau mendekat, sudah ada ketakutan yang mencekam di dalam dirinya. Takut apa? Takut ditolak. Tapi bagi mereka yang sejak lahir sudah hidup dalam keluarga yang melindungi mereka dengan kasih seperti itu. Si anak-anak ini, mereka lebih gampang untuk mendekat, betul ya? Untuk masuk di dalam perlindungan, dalam pelukan kasihnya itu. Itu yang membedakan, saudara. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang terlantar, nah, orang-orang yang hidup di luar kasih, perlindungan kasih itu, ya, mereka itu bukan nggak mau dekat dengan Anda. Dia pengen dekat dengan Anda, tapi takut. Merasa nggak layak, betul nggak ya? Karena mungkin berapa kali dia mencoba, tapi nggak ketemu dengan orang yang tepat, dia malah diusir, betul? Kenapa? Ya karena mungkin tampangnya arogan, tampangnya mungkin kasar, banyak tatonya ini dan itu dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu dengan orang yang nggak tepat, orang itu mungkin jijik, ya, dia malah dorong orang itu untuk pergi. Usir orang itu. Nah itu trauma kembali lagi. Membuat dia nggak berani lagi untuk mendekat. Masuk dalam pelukan kasih itu. Betul? Banyak luka di dalam dirinya itu. Nah, ini bagi orang-orang yang pelayanan dengan orang-orang tertolak, tersingkirkan, ya. Kalau istilah Pak Yusuf itu orang-orang marginal, gitu ya. Nah, itu bukan hanya dikasih khotbah, kasih ya materi ini dan itu tok juga. Tapi harus dilakukan juga penyembuhan batin. Doain. Ya, secara personal undang satu orang dulu. Ya. Mulai interogasi. Ya. Mulai kita tahu, korek semuanya dulu. Kenapa dia jadi seperti ini? Akar masalahnya ada di mana? Nah, memang ketika kita harus menolong, mengeluarkan orang dari kurungan seperti itu, kadang-kadang harus butuh effort. Yalah. Butuh tenaga ekstra dan sebagainya. Nah, itu coba sudah dilihat nanti. Kasih yang tulus itu memang banyak pengorbanannya. Tapi saudara kalau sudah terjadi, nanti luar biasa. Ya. Nah, sebenarnya kita perhatikan, ada semacam lingkaran setan yang menjebak orang itu hingga sukar keluar.
Hanya satu cara keluar, yakni mempercayai kasihku, kata Bapak, dan mendekat kepadaku. Bahwa mereka itu dekat kepada Bapak. Bahwa mereka itu dekat kepada Tuhan. Nah, dampaknya apa? Bapak katakan, aku akan membukakan jalan di dalam roh untuk membuat mereka melihat anugerahku yang besar. Ya. Nah, saudara, ada seorang anak yang hidup dalam ketakutan. Ketika dibawa ke dalam hadirat Allah, ya, sampai akhirnya kesan daripada bapaknya yang galak, yang sadis, yang tegas, suka gebukin dia dan sebagainya itu hilang, lenyap semuanya ketika dia masuk dalam hadirat Allah. Lalu apa yang terjadi? Dia merasa duduk di pangkuan Bapak, Allah Bapak itu nyaman banget, saudara. Ya, nyaman banget. Ya, banyak nanti orang-orang ya, kalau disuruh sebut Tuhan Yesus itu gampang. Sebut Roh Kudus gampang. Tapi kalau suruh sebut Allah kita itu adalah Allah Bapa, dia mungkin sedikit ragu. Bahkan nggak sedikit yang menolak, nggak mau. Ya, saya mau bilang Tuhan Yesus, saya mau bilang Roh Kudus, tapi saya nggak mau bilang Allah Bapa. Kenapa? Karena gambar daripada Bapa itu sudah rusak. Dirusak oleh bapak-bapak di dunia ini. Karena dia punya bapak yang kasar, yang keras dan sebagainya, sehingga tidak bisa mencerminkan citra bapak yang sebenarnya itu. Ya, padahal bapak itu adalah simbol daripada satu cover atau perlindungan yang luar biasa. Nah, anugerahnya luar biasa. Ketika mereka bisa melihat anugerah Allah di dalam hadiratnya itu, nah di sini Bapak katakan, tanpa mengenal anugerahku, tak seorang mampu memperoleh kemajuan dari situasinya itu. Bila mereka mendekat, aku akan pulihkan dari trauma dan sembuh dengan cepat. Kalau dibawa dekat, ya, ketemu dengan Bapak, akan terjadi restorasi, pemulihan dari segala bentuk trauma dan mengalami kesembuhan dengan cepat. Kenapa? Bapak katakan kasihku akan merupakan semacam aura yang menyembuhkan mereka. Ya, itu kali saya melayani, ada yang manifest, ya, seorang gadis, ya, anak perempuan muda itu. Nah, ketika kami melayani, ya, ada tim juga di situ. Dari rumah itu selalu saya nangkep, ini kayaknya anak ini anak tertolak nih, ya, anak tertolak. Kenapa? Didoain, kalau tangannya selalu nolak tangan saya gitu, ya, tumpangin tangan itu, tangan saya ditepis dan sebagainya. Pokoknya disuruh pengakuan iman, saya bimbing segala macam itu, nggak mau, menolak. Bentuk penolakannya itu saya terus semakin kuat, bisa mendeteksi terjadi penolakan yang kuat di dalam diri anak ini. Ya, memang nggak ada yang membawa, jadi saya nggak dapat konfirmasi sebelumnya. Tapi karena sedang menyembah Tuhan, lalu dia langsung manifestasi, jadi nggak sempat ya konseling lebih dahulu kan. Udah tahu-tahu dia sudah manifest seperti itu, udah guling-guling dan sebagainya, lalu kita tanganin. Nah, lalu karena anak ini terus menolak seperti kalau macam itu, lalu saya bilang sama tim, ya, yang perempuan gitu loh, peluk dia, ya, peluk dia, alirkan kasih Bapak. Udah kamu ngomong aja, alirkan kasih Bapak, ya. Jadi tim yang meluk itu cuma ngomong, aku alirkan kasih Bapak melimpah-limpah atasmu. Bapak sangat mengasihimu, Bapak sangat mengasihimu, Bapak sangat mengasihimu, Bapak sangat mengasihimu. Awalnya dia berontak juga dipeluk sama dia. Tapi karena tim saya badannya lebih kekar, dan anak itu imut gitu ya, didekep sama tim saya. Ini kayaknya dia gak berdaya juga. Saya juga bersyukur sudah punya tim yang badannya cukup mumpuni. Coba kalau kebalik gitu ya,
yang dilayani lebih gede badannya, yang melayani badannya kecil, mungkin kepental. Ya, dipeluk kalau macam begitu, udah dia nggak bisa gerak, ya toh? Lalu semakin lemes, makin lemes, makin lemes, ya akhirnya dia resting in the spirit. Lalu saya doain, tumpang tangan, ya saya lakukan penyembuhan memori. Semua masa lalu yang telah terjadi atas diri anak ini, sekarang aku minta Roh Kudus hapus mereka, hapus semua pengalaman-pengalaman buruk di masa lalunya itu sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, terus cuci sampai bersih, cuci sampai bersih, cuci sampai bersih, cuci sampai bersih. Terus saya ngomong seperti itu, ya, dia manifest lagi. Tidak, ya. Lalu sama tim perempuan tadi dipeluk lagi, alirkan kasih lagi, penuhi kasih itu, ya. Lah, sampai akhirnya saudara, saya nggak tengking-tengking lagi. Dia nyaman dalam pelukan tim tadi itu. Sampai akhirnya, ya, selesai acara, lalu saya tanya, apa yang kamu rasakan? Wah Pak, saya kayak masuk di satu lautan gitu ya, airnya melimpah Pak. Itu air sejuknya luar biasa. Membuat saya jadi seger Pak sekarang. Oh gitu ya. Nah setelah itu saya ajak ngobrol, lalu saya tanya, kamu itu siapa sih? Kamu anaknya siapa? Kamu dari mana? Lalu dia mulai cerita. Pak, saya gini. Oh pantas saya bilang. Kamu itu jenis anak tertolak ternyata ya. Mengalami penolakan yang luar biasa dalam diri Anda. Akhirnya ketika menyembah Tuhan, hadirat Allah itu begitu kuat, kasih Allah itu begitu mengalir. Karena waktu menyembah itu saya bilang, Tuhan, biar kasih-Mu melimpah-limpah. Ya, kan saya nyanyi satu lagu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku. Ya. Nah, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelam dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam kasih itu Tuhan. Ya. Jadi saya sedang menyanyi The Power of Love. Kekuatan di dalam kasih itu. Dan itu menjadi sebuah atmosfer, ya tahu. Nah, semacam aura yang menyembuhkan orang-orang yang sedang terluka di situ. Nah, coba ya. Anda jangan anggap remeh, namanya worship. Penyembahan. Ketika engkau menyembah, bukan nyanyi ya, saya bilang. Dalam penyembahan engkau bisa menciptakan sebuah atmosfer yang mengalir macam-macam, saudara. Karena pancarannya dari Allah. Bisa kasihnya Bapa, bisa kuasanya Bapa, itu terjadi di situ. Dan di dalam hadirat Allah itu, ketika kita menyembah seperti itu, pancaran kasih itu seperti mata air yang sedang menyembur begitu luar biasa. Ya, nah saudara, sekarang kita menangkap kasih Allah itu luar biasa. Ya, Anda bisa ketemu dengan Tuhan di situ. Orang-orang bisa ngarang lagu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Di mana? Dia bisa memandang Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Bukan di pasar, betul ya? Bukan di pasar pon, Pak. Bukan. Ya, tapi ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Coba nanti kalau Anda ditanya, ya, hobi kamu apa sih? Wah, hobi saya shopping. Hobi saya trekking. Wow. Hobi saya, apa namanya? Ya macam-macam lah ya. Apa kegiatan-kegiatan itu. Jarang ada orang yang menjawab, hobi saya menyembah Tuhan. Hobi kok nyembah Tuhan. You. Nah, tapi saudara, ada satu raja yang hobinya itu bukan?
Sehingga dia tulis satu mazmur. Dan itu dijadikan satu lirik lagu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua anugerah Tuhan. Anugerah dilimpahkan dari situ. Kasih Tuhan memancar luar biasa. Mazmur pasal 27 ayat 9 sampai 11. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hambamu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ya, nah saudara, jangan sembunyikan wajahmu. Jangan tolak aku Tuhan. Nah, Tuhan gak pernah menolak kita. Kita yang sering menolak Tuhan. Sehingga kita keluar dari aura kasih Allah. Kasih yang sebenarnya melindungi Anda. Tuh. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Tuh. Jangan tolak. Terima. Gak semua orang bisa menerima ketika Tuhan mau menolong dia. Walaupun sebenarnya dia butuh. Nanti Anda akan ketemu ya. Mungkin Anda dengan saya ngomong seperti ini, Anda berpikir, masa sih Pak? Ada orang yang gak mau terima pertolongan Tuhan? Ada. Orang kalau sudah sakit hati, pahit hati, pertolongan Tuhan pun ditolak. Ya, saya pernah ceritakan kan, ada seorang ya opa-opa ya, saya ditelepon anaknya untuk doain orang tuanya di rumah sakit Usada. Saya datang jam besuk. Nah, ketika ketemu di lobi rumah sakit, ketemu dengan yang telepon anaknya, lalu saya bilang, oke, yuk kita ke kamar orang tua Anda. Dia bilang, Pak Pendeta, Bapak saja yang masuk. Ya, karena Bapak saya nggak mau ketemu kita. Saya sedikit curiga, ini gimana ya? Kalau saya ngobrol banyak dengan orang ini, waktu besuknya sudah habis cuma 1 jam kan? Akhirnya saya bilang, ya udahlah, kalau gitu saya masuk ya. Nah, jadi saya nggak dapat info apa-apa dari anak-anaknya, saya masuk. Lalu saya sapa, Om, ya, karena saya dipesan juga jangan bilang bahwa saya itu diundang oleh anak-anaknya untuk datang sini. Jadi saya disuruh bilang, saya pendeta aja, gitu aja. Ya. Lalu saya bilang, Om, saya pendeta. Pak pendeta. Iya. Om kenapa di sini? Ya di rumah sakit ya sakit lah. Gitu. Kalau di rumah makan ya lapar, mau makan. Di rumah sakit utanya ngapain di sini. Ya. Nah, jadi, Om sakit ya. Om, saya kan pendeta ya. Saya punya Tuhan. Saya perkenalkan, Tuhan bisa sembuhkan Om. Om agamanya apa? Saya Kristen. Lah, udah kenal Tuhan kan? Tuhannya sama, Tuhan Yesus. Nah sekarang Om, mau nggak kita doa bareng-bareng? Yuk doa, supaya mujizat turun, dan Om cepat keluar dari rumah sakit ini, bisa sehat sembuh kembali. Ketika saya tunggu responnya, sampai akhirnya saya kaget. Karena dia bilang gini, Pak Pendeta maaf, saya nggak usah sembuh. Buat apa sehat? Buat apa sembuh? Hah? Tuhan mau tolong, dia nggak mau. Saya penasaran. Saya tanya, Om kenapa? Sehat itu kan lebih enak daripada sakit.
Tinggal di rumah kan lebih enak. Ketemu dengan anak-anak, cucu, mantu, dan sebagainya. Karena istrinya sudah meninggal ya. Lalu Om ini bilang gini, buat apa pulang ke rumah? Ya buat ketemu anak-anak lah, saya bilang. Justru itu Pak Pendeta. Buat apa ketemu anak-anak? Kalau model anak-anak saya kayak begitu. Saya baru nangkep, saudara. Dia sakit hati dengan anak-anaknya itu. Ya, lalu saya bilang ini, Om, ya, oke deh, saya ngerti kondisinya. Ya, tapi nggak ada salahnya ya. Kita doa bareng untuk saat ini. Akhirnya saya aja doa, tapi bukan doa yang tengking-tengking untuk penyakitnya itu dan sebagainya. Hanya mengucap syukur dan sebagainya. Akhirnya saya tinggalkan. Lalu saya kembali ke lobi, ketemu dengan anak-anaknya. Pak Pendeta, gimana orang tua saya? Sudah didoain belum? Akhirnya sudah si anak-anak ini saya sambel habis-habisan. Saya bilang ini, orang tuamu nggak mau didoain. Kenapa Pak? Ya karena kamu, saya bilang. Ada apa sebenarnya? Ceritakan. Lalu dia mulai cerita gini-gini dan sebagainya. Oke, ya. Sekarang kalian, ya, harus minta maaf kepada orang tua. Tapi kan gini-gini Pak. Nggak ada tapi-tapian. Ya, kalian yang undang saya kan. Artinya Anda yang pertama butuh Tuhan. Anda yang harus memulai semuanya itu. Mau nggak? Saya dampingi nanti. Akhirnya saudara, kalau masih ada setengah jam. Oke. Akhirnya masuk semua ke kamar. Situlah saudara. Pertama waktu melihat anak-anak masuk, ya, mantu masuk, cucu masuk, orang tua itu pelengos itu. Lalu saya bilang, Om, ada kabar baik Om. Anak-anak mau minta maaf. Mulai semua ngomong macam gitu loh. Akhirnya cair sudah. Ya, luar biasa di situ. Lalu saya ajak nyanyi mereka semuanya, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. You know? Ketika saya naik dan rapnya, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Bukan hanya kasih Bapa yang mengalir, saudara. Itu air matanya anak-anaknya, omnya ini semuanya mengalir tercurah. Melihat semua mencucurkan, mengalirkan air mata, saya nggak tahan, saya juga ikut nangis. Hari itu benar-benar aliran-aliran semuanya terjadi. Lawatan terjadi luar biasa. Nangkep saudara maksud saya, cerita seperti ini. Kasih itu melindungi, betul? Mengcover. Ketika orang di luar kasih karena penolakan dan sebagainya, pertolongan Tuhan nggak bisa masuk. Karena apa? Sudah jadi perboden. Ketika Tuhan hadir, jawabannya cuma satu, no. Ketika kasih itu menjamah, situasinya jadi cair, terjadi satu covering, perlindungan. Ya, ada satu penjelasan lagi begini. Bapak katakan gini, bila seseorang jatuh cinta dengan orang lain, cinta itu tumbuh mula-mula karena kebutuhan akan pemenuhan keinginan-keinginan kedua pihak. Ada motivasi di balik cinta itu, yakni pemuasan kebutuhan mereka. Namun, setelah mereka menjadi satu sebagai suami istri, mereka merasa disatukan menjadi milik satu terhadap yang lain. Akan tumbuh semacam cinta yang saling melindungi. Itu adalah cinta murni dan kasih yang mula-mula yang dapat bertahan untuk waktu yang lama. Cinta seperti itulah yang diperlukan untuk mempersatukan dua pribadi. Ya, awalnya ketika seseorang mengasihi Tuhan, itu ya, ada udang di balik batu, ada ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kenapa? Karena aku butuh. Aku lagi punya hutang. Biar Tuhan bayar hutang saya. Karena dari kebutuhan. Tapi lama-lama bukan karena itu.
Ya. Kasih yang sebenarnya itu mulai muncul dengan sejatinya. Tanpa ada embel-embel sedikit pun. Aku datang, aku hadir di sini. Cuman satu. Karena kasih. Segala sesuatu yang kau lakukan, dasarnya cuman satu. Love. Kasih. Nah, saya tanamkan juga ya. Ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kan banyak orang yang salah memotivasi. Khususnya para pemimpin-pemimpin rohani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, ya. Kalau engkau memberikan, Tuhan melihat. Tuhan akan membalaskan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tabur yang banyak akan menuai banyak. Itu saudara, kadang-kadang orang mau memberikan persembahan dimotivasi seperti itu dulu juga nih. Nah, lalu orang-orang mulai, oh iya ya, kalau dilihat oleh Tuhan nih. Saya, ya ada beberapa orang sih, kadang-kadang nanya sama saya, Pak itu orang kenapa sih kalau mau persembahan kok amplopnya harus diangkat dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak bisa mencampuri urusan, ya. Karena satu kali, ya saya diundang di sebuah gereja untuk khotbah yang gayanya seperti itu, waktu disuruh angkat amplop, ya saya angkat amplop juga. Nah, wes gimana? Amplopnya udah dikasih ke saya, gitu. Angkat amplop ya amplop juga. Nah, menurut Bapak bagaimana? Saya bilang itu. Menurut saya sih nggak usah sebenarnya. Enggak itu? Menurut saya, Tapi kalau Anda kecebur di satu organisasi kelompok yang seperti itu, ya sudahlah. Gitu. Tapi saudara, sebenarnya kita bisa membangun motivasi kita sendiri. Ya, walaupun Anda dimotivasi dengan cara seperti apapun juga. Sebenarnya persembahan Anda yang Anda berikan pada Tuhan itu motivasinya cuma satu. Tuhan, aku mengasihimu. Ini bentuk kasihku kepadamu Tuhan. Engkau telah memberkati aku. Dengan apa kan ku balas? Hanya itu. Anda berikan untuk Tuhan. Amin. Tanpa ada harapan sedikit pun. Memang ada ayat yang bilang, setiap taburan yang engkau taburkan akan menuai. Betul. Tapi jangan dijadikan motivasi. Betul. Ketika engkau jadikan motivasi, merusak kemurnian kasihmu kepada Tuhan. Anggap ya. Anda bedakan hukumnya sama motivasinya. Hukumnya memang begitu. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Ada semuanya. Ada ayatnya, ada. Tapi sikap kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan Anda berpikir kayak orang judi gitu. Aku pasang taruhan, nanti setelah keluar gereja ini, aku kasih 10 juta, aku akan dapat 100 juta. Cari untung namanya. Betul ya? Itu kasihmu tidak tulus. Kasihmu tidak murni. Itu bukan bentuk daripada kasih yang semula. Ya, dalam segala aspek pun. Coba nanti lihat. Apa yang Anda lakukan? Coba ya, motivasinya apa? Motivasinya hanya satu. Untuk Tuhan. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Kita lanjutkan lagi besok ya. Nah, kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat pendidikan. Kita dididik, banyak diperbaiki nantinya. Ya, saya akan banyak bicara nanti tentang pendidikan kasih di dalam dunia ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Ya.
Kita bersyukur, ya, kita akhiri. Amin.